Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membawakan tema renungan teladan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, sebab tidak semua orang mendapat kepercayaan untuk melayaninya. Rasul Paulus adalah contoh bagi kita. Ia dipanggil Tuhan dengan cara yang tidak lazim, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan selanjutnya menjadikan Rasul Paulus rasul bagi hormat dan kemuliaannya. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia merasa tidak layak dan merasa paling hina karena pernah menganiaya jemaat. Baginya adalah suatu kehormatan bahwa Allah menganggapnya layak untuk memberitakan Injil. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat dia menulis, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Oleh karena kasih karunia yang besar itulah, Rasul Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan yang bersemangat. Ia bekerja lebih keras dari rekan-rekan sepelayanannya. Ia tidak mau menyia-nyiakan anugerah itu, sehingga keselamatan dan panggilannya mendatangkan buah, yaitu keselamatan orang-orang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menerima pelayanan kita saat ini sebagai suatu kehormatan? Apakah kita menerima pelayanan kita sebagai suatu kepercayaan? Apakah kita bersemangat dalam melayani Tuhan? Apakah kasih karunia dan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing menghasilkan buah jiwa-jiwa yang dimenangkan? Mari kita melihat Rasul Paulus sebagai teladan yang masih sangat relevan dengan pelayanan kita masing-masing. Pertama-tama mari kita memperhatikan bahwa Rasul Paulus bersemangat dan siap bekerja keras dalam melayani Tuhan. Kalau kita memperhatikan hidup Rasul Paulus di dalam kitab suci, kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang pekerja keras. Perhatikan apa yang ditulisnya dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Luar biasa. Paulus seorang pekerja keras. Dia memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Inilah Rasul Paulus, seorang pekerja yang keras. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7-12 dia menuliskan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya.
Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Rasul Paulus, dia bekerja keras karena dia adalah seorang pekerja keras. Dia rela bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak menjadi beban bagi orang-orang yang menerima pemberitaan Injilnya. Ingat, apa yang dikerjakan Rasul Paulus di Efesus, ya, di antaranya dengan mengajar di ruang kuliah Tiranus. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 10 dituliskan, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 2 tahun, tiap-tiap hari Rasul Paulus mengajarkan firman Allah, sehingga banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita juga melihat bagaimana dia bekerja keras melalui pidatonya kepada para penatua di Efesus. Nah, perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 21. Ini pidato Rasul Paulus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa luar biasanya kerja keras yang Paulus tunjukkan dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki komitmen untuk bekerja keras dalam setiap tugas pelayanan kita masing-masing. Mari kita melakukan semua tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus memiliki visi yang jelas, misi yang nyata, dan ia tahu persis apa yang harus dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya visi yang jelas, misi yang nyata, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan? Mari, kalau kita memiliki visi itu, memiliki misi itu, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, mari kita bersemangat dan siap bekerja keras dalam melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.